Assalamualaikum Pak Rusdan. Waalaikumsalam. Wih, Bang Harun, apa kabar Bang? Sehat Pak Rusdan. Udah mulai belum ngayun-ngayun? Kalau diperlukan aja, kalau Oh, hori. mantap. Soalnya nggak ditinggalin sih warisan raketnya. Mana lah. Sudah kemarin ditinggal itu, diambil sama ini berarti. Sudah saya titip pesan kemarin. Wih sih. Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah Pak Rusdan. Pak Terakhir Rusdan kita di Bengkulu, di Kanwil. Iya, di Bengkulu, di Curup nih saya. Oh di Curug. Mm-mm. Oh di Curugnya. Di Curup. Oh tuan rumah berarti ini ya. Tuan rumah. Dengan Pak Luki ya berarti ya. Pak Luki ya. Iya, semoga. Saya pikir sama Pak Luki ini teman seangkatan. Bukan ya? Bukan ya? Kelihatan lebih muda beliau pada saya. Oh gitu ya. Jadi saya ingat umur jadinya. Kan kita yang seumuran kayak. Siap. Pak Bahrul Ulumnya belum bisa hadir ya, Bang ya? Enggak, beliau hari Senin ngelapor. Oh gitu, siap. Kemarin baru lapor online kan. Jadi Senin. Kalau Nadine kan udah berubah tuh. Ya. Udah berubah. Siap. Senin depan lapor Pak Kanwil, kami jemput langsung Selasa udah ini running. Ya siap. Kalau Pak yang lama Pak siapa? Pak, ya Allah. Siapa kepala yang lama siapa? Pak Albert. Pak Kurniawan. Kemana ya? Ya Pak Albert kan ini udah kami kosong hampir setahun nih Pak. Makanya PLT Pak Kurniawan. Saya ketinggalan. Tinggalan saya beritanya. Kami udah gak ada induk kemarin, makanya senang sekali nih udah dapat kepala baru. Oh siap. Wah, lancar lah, gaspol langsung berarti ya. Gaspol ya kan. Orang pusat lagi ya kan. Siap. Mungkin sebentar lagi Bang Harun ya. Siap, aman Pak. Bapak Ibu, sebentar lagi acara akan segera kita mulai. Mungkin yang kameranya masih up, jika tidak ada kendala bisa dihidupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Luki selaku Kepala Seksi MSKI KPN Curup, yang saya hormati Pak Rusdan Saprianto sebagai Kepala Seksi Vera KPPN Curup, dan yang saya hormati para peserta sharing session dari beberapa KPPN ya, KPPN Takengon, kemudian Muko, Bengkulu, dan Mana. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita dapat mengikuti sharing session dan replikasi inovasi IVERA dan Buletin Rejang KPPN Curup secara daring. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mana selalu kita harapkan sebagai umatnya mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Baik Bapak dan Ibu yang kami banggakan, perkenalkan saya Sumani yang akan memandu acara sharing session ini. Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, marilah kita buka dengan mengucapkan lafaz Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi MSKI KPPN Curup kepada Pak Luki. Saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Sumarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam hormat kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada siang menjelang sore hari ini pada sharing session dan replikasi inovasi IPERA dan Buletin Rejang pada KPPN Curup. Mungkin kami sapa dari yang jauh dulu KPPN Takengon, Pak Harun dan tim. Ada dari KPPN Mana, Pak Mulyanto dan tim. Kemudian Pak Ibu Rita dari KPPN Muko dan tim, dan
juga ada dari tim KPPN Bengkulu. Terima kasih atas kehadirannya dalam sesi sharing inovasi hari ini. Kami dari KPPN Curup ingin memperkenalkan sebuah inisiatif dan inovasi mungkin sederhana namun sangat berdampak bagi kami, yaitu salah satunya adalah IPERA. Inovasi ini lahir dari kebutuhan akan proses verifikasi sampai kepada pelaporan keuangan yang lebih cepat, akurat, dan tetap menjaga prinsip akuntabilitas. Kami menyadari bahwa efisiensi tidak boleh mengorbankan integritas, dan disitulah IPERA kami hadirkan. Lebih dari sekedar alat bantu kerja bagi kami, IPERA merupakan bagian dari upaya kami dalam mewujudkan zona integritas menuju WBBM. Inovasi ini adalah komitmen kami untuk memberikan layanan yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pengguna. Semoga sharing ini bisa memberi inspirasi dan kami sangat terbuka terhadap masukan dan perbaikan bersama. Nanti mungkin lebih jelasnya terkait Mas IPERA dan buletin inovasi pada KPPN Curup akan dijelaskan oleh pengembang dan pelaksana di tim PERA pada KPPN Curup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Sumarni. Baik, terima kasih Pak Luki atas kata sambutannya. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi terkait inovasi IPERA dan buletin rejang yang langsung disampaikan oleh Mbak Anissa Rahma, beliau sebagai pelaksana di seksi IPERA KPPN Curup. Kepada Mbak Anissa dipersilakan. Terima kasih Mbak Sumarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala KPPN Curup yang diwakili oleh Bapak Luki Okawendi, yang saya hormati para pejabat pengawas dari KPPN Curup, KPPN Bengkulu, Manam, Komuko, dan Takengon, dan juga rekan-rekan ASN yang saya banggakan. Saya pribadi berterima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk dapat hadir secara daring dalam acara sharing session inovasi dari KPPN Curup. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Anissa Rahma Safira, biasa dipanggil Caca, saya pelaksana seksi VERA. Baik, sebelum masuk ke materi, izinkan saya pantun dulu ya Bapak Ibu. Duduk ke masjid untuk pengajian. Duduk bersimpuh sambil bersalawat. Selamat datang Bapak dan Ibu sekalian. Semoga sharing session kali ini dapat bermanfaat. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya ya Bapak Ibu. Izin share screen. Izin Bapak Ibu, apakah sudah terlihat PPT-nya? Oke, sudah. Langsung saja kita masuk ke pemaparan inovasi yang ada di KPPN Curup. Jadi inovasi lumayan dibanggakan dari KPPN Curup ini ada IVERA atau Integrated VERA dan juga buletin rejang. Kedua inovasi ini sangat bermanfaat khususnya buat di seksi VERA karena ini sangat mengotomasi nih beberapa pekerjaan di seksi VERA. Oke, langsung saja. Yang pertama, apa itu IVERA? IVERA sesuai namanya singkatan dari Integrated VERA. Jadi artinya IVERA ini adalah sistem terintegrasi yang mengotomatiskan beberapa tugas di seksi VERA. Dimana kita tahu kan Bapak Ibu, seksi VERA ini sangat banyak dengan tugas-tugas membuat laporan, baik itu laporan Wakbun, laporan analisis, laporan LPJ, dan masih banyak lagi. Di sini kami membuat IVERA ini agar pekerjaan di seksi VERA yang berulang nih membuat laporan dapat lebih efektif dan efisien. Dan juga kami juga membuat ada dashboard-nya nih di IVERA. Jadi kan setiap bulan nih kita memantau satker dalam penyelesaian rekon, to-do list, LPJ, dan segala macamnya itu, ini kita tampilkan dalam dashboard IVERA. Jadi waktu penyelesaian rekon
to-do list, LPJ, dan lain-lain itu kita share nih dashboardnya biar Satkar bisa cek. Kadang Satkar itu tahu nih rekon dan lain-lain itu bisa dicek di Monsakti, tapi ada aja nih Satkar yang nggak aware bahwa rekon dan to-do list dan lain-lain itu harus selalu dicek gitu berulang. Jadi disinilah kami adakan dashboard biar Satkar itu lebih ringkas gitu loh, tahu apa aja yang harus ditindaklanjuti. Selain itu kami juga ada buletin rejang, mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah punya ya masing-masing buletin di KPPN-nya masing-masing. Tapi yang kami istimewakan di KPPN Curup ini buletinnya tuh sudah otomatis Bapak Ibu. Jadi kami cukup input datanya yang mana itu semua kita unduh dari Omspan ataupun dari Sakti dan lain-lain, itu kita copy paste aja, nih langsung otomatis terbentuk buletinnya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu dibuat secara manual lagi nih. Pekerjaan kita kan sudah banyak nih bikin laporan. Jadi dengan adanya buletin ini biar tidak memperberat pekerjaan kita gitu Bapak Ibu. Jadi semuanya udah otomatis nih. Nah, lanjut kita ke fungsi utama Ivera. Di Ivera ini ada beberapa fungsi. Yang pertama itu otomasi penyusunan analisis LK Uakbun daerah. Jadi kan kita setiap bulan seksi Ivera ini membuat analisis nih. Nah, analisis itu datanya kita ambil dari SPAN ataupun dari Omspan, kemudian kita olah, lalu terbentuklah analisis. Nah, dengan adanya Ivera ini kita cukup unduh data dari SPAN maupun Omspan, copy paste tanpa perlu diedit atau diolah dulu datanya, nanti langsung otomatis terbentuk analisis Uakbun daerah. Dengan data yang sama, itu nanti juga akan otomatis juga nih terbentuk LK Uakbun daerah, tanpa perlu kita olah-olah dulu datanya, biar meminimalisir human error gitu Bapak Ibu. Selanjutnya, seperti yang tadi ditampilkan, di Ivera ini juga ada nih dashboard yang untuk memonitoring rekon eksternal, to-do list, LPJ, yang akan kita bagikan ke satker-satker setiap bulannya. Atau kalau masih periode penyelesaian rekon itu biasanya kita share tiap hari. Kita ada grup nih Bapak Ibu bersama satker-satker. Nah itu kita share setiap harinya biar satker bisa tahu nih ternyata ada tindak lanjut ada yang harus ditindaklanjuti atau tidak gitu. Kemudian kita juga kita otomasi penyusunan analisis rekap LPJ. Kan kita nambah lagi nih, ada laporan baru lagi analisis rekap LPJ. Nah, di sini juga kita otomasi datanya, data rekapannya itu kita download dari Monsakti, copy paste, nanti udah otomatis juga nih terbentuk analisis untuk LPJ-nya. Kemudian untuk buletin ini otomasinya itu pada narasi dan grafiknya Bapak Ibu. Jadi kan datanya lumayan banyak nih. Kalau di KPPN Curup kita menampilkan penerimaan pengeluaran dari Satkar dan juga menampilkan penyaluran TKD. Itu kan datanya lumayan banyak Bapak Ibu. Jadi kalau kita olah manual itu sangat besar kemungkinan ada human error ya Bapak Ibu. Nah, dengan adanya otomasi buletin ini kami meminimalisir lagi untuk mengolah-olah secara manual, terus di-input manual, grafik, narasi, dan lain-lain. Jadi udah otomatis nih pakai otomasi buletin rejang. Kemudian juga kita ada otomasi laporan kegiatan KPPN setiap bulannya yang di-input dari masing-masing seksi. Kemudian juga fungsinya untuk agar buletin itu lebih konsisten dan data yang disajikan lebih akurat. Kembali lagi, karena ini tidak diolah manual, jadi meminimalisir lah ada salah input atau salah masukkan data lah Bapak Ibu. Selanjutnya, manfaat otomasi buletin dan Ivera. Yang pertama yang pastinya efisiensi ya Bapak Ibu, karena kita kan udah nggak mengerjakan manual lagi nih, semua udah otomatis, jadi pasti pengerjaannya bakal lebih cepat dan juga lebih efisien. Kemudian akurasi, karena tidak perlu mengolah secara manual lagi, udah by system, ini sangat mengurangi human error ya Bapak Ibu. Jadi datanya udah langsung diedit dari Ivera-nya. Kemudian aksesibilitas, Ivera dan Buletin ini kami menggunakan Google Sheet dan juga Google Docs. Jadi
pihak-pihak berwenang. Kalau di sini untuk IVERA berarti dari seksi Vera, kalau buletin berarti kolaborasi dari beberapa seksi. Ini masing-masing bisa mengakses dimanapun dan kapanpun ya Bapak Ibu, asal ada jaringan internet. Kemudian kita juga untuk memudahkan sinergi kolaborasi pastinya ya, karena masing-masing seksi bisa mengakses kapanpun, dimanapun, jadi mempercepatlah proses penyusunan laporannya, dan juga tentunya meningkatkan kualitas dalam pengawasan. Nah ini contohnya Bapak Ibu, sedikit tutorial singkatnya untuk penyusunan analisis dan caleg Uakbun daerah. Jadi di IVERA itu sudah kami sediakan bagian data-data yang perlu di-download, itu ada sheet khusus berisi info-info, data yang perlu diunduh itu dari aplikasinya, cara mendownloadnya ini sudah lengkap Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya pun nanti ada pegawai baru di seksi Vera, misalnya ada mutasi internal, ataupun ada pegawai baru, nah ini tidak perlu bingung lagi, sini kami sudah sediakan tata caranya untuk mengunduh dokumen yang dibutuhkan. Ini datanya tuh kebanyakan dari Omspan, SPAN, dan juga Google Drive yang disediakan dari kantor pusat DIT APK ya Bapak Ibu. Selanjutnya, yang setelah kita unduh nih Bapak Ibu data dari Omspan, dari SPAN ya Bapak Ibu. Nah ini kita copy paste aja nih di IVERA, tanpa perlu diedit-edit ya Bapak Ibu, jadi cukup copy paste aja dokumennya. Nanti ini ada masing-masing grup nih. Perlu kita misalnya di neraca audit TAIL, neraca awal tahun, kas, dan lain-lainnya. Ini sesuai judulnya Bapak Ibu. Jadi langsung di copy paste aja. Selanjutnya, dari dokumen yang kita copy paste itu tadi, di sheet selanjutnya itu sudah otomatis terbentuk analisis LK Uakbun ya Bapak Ibu. Nah, di sebelah kanan analisis tersebut sudah ada indikator apakah yang menunjukkan apakah dokumen tersebut ada data anomali atau tidak. Kalau dia berwarna hijau, sudah di checklist, artinya datanya itu sudah tidak ada selisih atau tidak ada yang perlu ditindaklanjuti. Sementara kalau berwarna merah atau dengan simbol X, itu artinya Bapak Ibu perlu mengecek kembali ada dokumen yang anomali, perlu ditindaklanjuti, di mana perlu dijelaskan di matriks tindak lanjut ya Bapak Ibu. Di sini sudah otomatis dari input data langsung analisis LK, tidak perlu olah-olah seperti apa, sudah langsung terbentuk. Nah, kemudian dengan data yang sama tadi, kita tidak perlu input lagi Bapak Ibu. Ini kita bisa langsung bentuk caleg Uakbunnya Bapak Ibu. Jadi kita masuk ke Google Docs-nya. Nah, untuk narasinya itu sudah otomatis ya Bapak Ibu nanti terbentuk. Sementara untuk tabelnya ini agak sedikit semi otomatis karena kita perlu mengupdate setiap tabelnya. Di sini nanti kalau kita mengubah data itu akan muncul tulisan perbarui kalau ada data yang berubah ya Bapak Ibu. Nah, itu kita klik perbaruinya, nanti datanya akan terupdate ke data yang terbaru. Sementara untuk narasinya kita perlu menggunakan autocrat Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah familiar ya kalau semacam mail merge gitu Bapak Ibu kalau pakai Excel. Nah, kalau di Google Sheet ini kita perlu ekstensi bernama autocrat. Nah, di sini kita pakai autocrat. Terus kita jalankan aja Bapak Ibu, nanti akan otomatis juga terbentuk LK Uakbun daerahnya. Di sini Bapak Ibu bisa cek kembali dokumennya apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian di IVERA selain analisis dan juga caleg tadi Bapak Ibu, kita juga bisa melakukan monitoring LPJ Bapak Ibu. Jadi dari kita unduh nih rekapan dari Monsakti, ini copy paste juga ada sheet-nya. Nanti langsung terbentuk monitoring LPJ seperti ini Bapak Ibu. Apabila satkernya itu belum mengirimkan, nanti akan tulisan sudah lengkapnya itu belum. Di sini kita bisa filter juga berdasarkan tahun dan bulannya. Jadi ini dokumen ini biasanya dari tanggal 1 sampai 10 ini kita update terus nih di KPPN Curup ke grup WA bersama Satker. Ini setiap hari kita update buat Satker tahu nih sudah selesai atau belum LPJ-nya. Kemudian di IVERA kita bisa juga monitoring rekon, to-do list,
dan juga LPJ juga bisa sih sebenarnya di sini Bapak Ibu. Nah, dashboard ini kita share juga setiap bulannya ke Satker. Datanya itu kita ambil dari Monsakti, Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya Satker itu perlu data lebih lanjut mengenai rekon maupun to-do list-nya, biasanya kami infokan untuk cek Monsakti lagi. Nah, untuk buletin rejang, sebenarnya konsepnya sama, Bapak Ibu, kita menggunakan AutoCRAD juga. Nah, di sini kalau di KPPN Curup, kebanyakan kita menggunakan data dari realisasi TKD-nya. Nah, realisasi TKD ini kita ambil dari datanya itu dari Omspan TKD. Ini sama kita copy paste aja hasil unduhan dari Omspan-nya tanpa perlu diedit dulu ya Bapak Ibu. Copy paste, kemudian sama kita perlu perbarui atau update setiap grafik maupun tabelnya. Tapi di buletin rejang ini kita hanya ada grafik, tidak ada tabel. Jadi kita perlu perbarui grafiknya aja. Sementara untuk narasinya itu juga kita pakai AutoCRAD ya Bapak Ibu. Konsepnya sama. Nah, setelah di AutoCRAD nanti itu otomatis juga terbentuk buletin rejangnya Bapak Ibu. Buletin sih namanya, kalau rejang itu nama buletin dari KPPN Curup. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Mungkin kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke Mbak Sumarni. Terima kasih Mbak Anissa yang telah memaparkan terkait inovasi IPERA dan buletin rejang. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Ingin mengetahui lebih jelas lagi, bisa ditanyakan langsung kepada Bu Rita, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar? Terdengar, Bu. Makasih Mbak untuk penjelasannya tadi. Mungkin rasanya kurang lengkap aja kalau seandainya belum dipaparin kayak prakteknya seperti apa gitu ya. Boleh dipraktekin Mbak? Itu aja. Terima kasih. Boleh Ibu. Mungkin kita langsung ke prakteknya. Sebentar, saya siapkan dulu ya Bu. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah. Oke. Di sini tampilan dari IVERA-nya, Bu, kita menggunakan Google Sheet. Di sini ada beberapa tab nih. Yang pertama, info. Info ini tadi data-data yang perlu diunduh ya, Bu. Baik dari aplikasinya maupun cara mengunduhnya. Di sini sudah lengkap. Lanjut, kita masuk ke dashboard dan referensi. Di sini untuk yang perlu kita isi manual itu akan berwarna kuning ya, Bu. Di sini misalnya kita perlu membuat LK bulanan. Di sini ada pilihannya. Kita pilih bulanan. Misalnya kita mau membuat LK bulan Mei ya, Bu. Kalau bulan Juni ini berarti kita membuat LK bulan Mei. Kemudian nama KPPN-nya kita isi sesuai KPPN Bapak Ibu masing-masing. Provinsi KPPN-nya. Kemudian tanggal tanda tangan analisanya. Misalnya membuat analisa tanggal 23 Juni. Kemudian tanggal akhir periode LK dan analisa berarti kalau bulan Mei tanggal 31 Mei 2025. Kemudian kita pilih penanda tangannya. Di sini kami masukkan Bapak Ma'ruf. Kemudian tanggal kirim LK-nya sesuai tanggal penyusunan LK. Kemudian di sini kita perlu menginput kode Satker KPP. Kalau di KPPN Curup hanya ada KPP Bapak Ibu, tidak ada KPP BC. Jadi kita input KPP. Ini fungsinya
untuk menyusun analisis LK Wakbun. Kemudian kita juga perlu mengisi referensi dari pejabat penandatangan analisis maupun LK-nya. Ini contohnya kita isi yang pertama Pak Maruf dengan selanjutnya kita isi NIP-nya, kemudian jabatannya kepala kantor, kemudian bisa diisi juga nama kepala seksi sebagai PLH kepala kantornya. Kemudian Izin bertanya, boleh silakan Bapak. Itu kalau yang KPP, Mm-mm. itu kan seperti di kami kan kalau untuk di wilayah kerja kami, Mm-mm. KPP-nya itu tidak ada, dia hanya ada KP2KP, Oke. tapi dia ada di KPP Biren itu namanya, dan itu dia wilayah kerjanya Lok Sumawe, KPPN Lok Sumawe. Itu apa perlu kami input juga KPP Birennya itu atau tidak perlu gitu loh? Tidak perlu diisi berarti Pak, nanti bisa dihapuskan aja. Bisa dihapuskan aja kalau tidak ada KPP-nya. Oke, ini misalnya contoh untuk di KPP Curug ada KPP, hanya satu KPP. Kemudian kita bisa masuk ke dokumen yang pertama, ini bisa kita tutup dulu Bapak Ibu, ini ada strip minus ini, kita bisa klik untuk ditutup. Kemudian untuk dilebarkan ini bisa klik tambah. Nih, buku putih. Berarti dokumen pertama yang kita bisa isi ini berdasarkan buku putih, yang mana kita unduh dari dari SPAN ya Bapak Ibu kalau buku putih. Nah, ini kita isi dokumen sesuai dokumennya. Untuk di KPP Curug itu biasanya 000 semua. Kemudian neraca, ini sebentar saya unduh untuk datanya dulu. Misalnya, sebentar saya buka dokumen dulu ya Bapak Ibu. Nah, ini contoh dokumen yang pertama, itu untuk neraca tingkat KPPN per 31 Desember 2024 audited yang ledger kas. Ini kita copy sampai bawah, langsung copy aja, di copy, kemudian kita kembali ke Ivera-nya. Udah. Bentar, ini ketutup. Nah, di sini kita hapus dulu dokumen sebelumnya, langsung dihapus. Ini langsung kita paste aja, tanpa perlu tempel khusus ya Bapak Ibu, langsung tempel aja. Ini dokumen untuk neraca audited tahun lalu tingkat KPPN kas. Dengan cara yang sama, kita copy paste setiap dokumennya. Ini kan neraca audited tahun lalu kas, terus neraca awal tahun kas, neraca kas, akrual, dan selanjutnya. Untuk neraca kas maupun akrual berarti ini untuk neraca periode berjalan. Berarti neraca bulan Mei 2025. Ini sudah saya copy paste juga, tampilannya seperti ini. Neraca keluar seperti ini.
Kemudian untuk lak sama Bapak Ibu cukup copy paste aja, tidak perlu tempel khusus as value dan lain-lain, hanya cukup copy paste. Nah, setelah ini isi semua data-datanya, ini kita bisa langsung cek ke tab Auto Analisis 2025. Nah, di sini Mbak, sudah izin otomatis. Mbak, Ya, silakan Bapak. itu data yang Mm-mm. dari SPAN, Mm-mm. setahu saya kan itu hasilnya adalah PDF ya. Oh, bisa diunduh sebagai Excel juga Bapak kalau dari SPAN. Oh, bisa ya. Iya, bisa Bapak. Ada Itu pilihannya. sekali unduh dia bisa Mm-mm. PDF dan Excel, Mm-mm. atau harus 2 kali kita pilih PDF dulu kemudian baru pilih Excel. Biasanya kan kita perlu dua-dua dokumennya, PDF maupun Excel. PDF Iya, untuk betul. lampiran ya kan, Iya, untuk betul. lampirannya, Excelnya untuk data. Nah, Excelnya itu perlu diunduh 2 kali, Pak. Yang pertama kan otomatis terunduh PDF. PDF. Nah, terus kita sebelum oke itu ada pilihan opsi, Pak. Opsi. Nah, itu nanti kita ganti jenis dokumennya itu Excel. Saya tuh Excel. pernah juga download Excel, tapi selalu gagal tuh, nggak pernah berhasil. Notifnya apa ya, Pak? Pokoknya yang masuk ke email tuh nggak pernah ada Excel gitu loh. Padahal udah kita coba pilih Excel gitu. Mungkin nanti saya coba lagi lah. Atau ada pengalaman Ibu Purnama senyum-senyum beliau. Nanti Bisa mungkin dengan saya coba dulu nanti. Saya coba dulu. boleh, Soalnya Bapak. ada pernah sekali 2 kali saya coba untuk Excel. Itu nggak pernah masuk ke email kan, langsung otomatis terkirim ke email kan, kita pilih settingannya terkirim ke email kan. Nah itu yang selalu yang masuk yang PDF aja. Oh, kalau yang Excel gagal atau seperti apa, Pak? Ya saya lupa juga ngecek ininya statusnya itu. Tapi yang ke email nggak pernah masuk yang Excel itu. Oke. Sebenarnya kalau kita klik opsi terus unduh jenis dokumen Excel itu kan langsung terunduhnya itu di SPAN itu langsung ya, Pak? Nggak kekirim ke email. Ya bisa otomatis Bisa juga pasti ke sih. situ kan. Nah, kemudian kan kita setting juga ke email kan. Oh iya, bisa juga. Jadi soalnya di sini kan komputer SPAN yang bisa dipakai cuma 1. Jadi Oke. daripada kita download lagi, jadi biar kita kita setting langsung terkirim ke email gitu loh. Oh gitu. Oke, mungkin next time bisa difotokan atau notifnya Pak. Siap. Mungkin bisa Next time kami aja. bantu. Ini sebagai informasi baru juga bagi saya nih. Oke, siap Bapak. Untuk neraca, buku putih, dan semua unduhan dari SPAN itu Bapak Ibu bisa unduh dari PDF maupun Excel-nya. Cuman untuk neraca lajur kas maupun akrual itu nanti formatnya teks ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perlu pindahkan dulu ke Excel, baru nanti di copy paste lagi ke Ivera-nya. Nah, selesai kita input semua datanya, kita masuk ke analisis ya Bapak Ibu. Di sini sudah otomatis terbentuk analisis workbook. Di sini ada juga indikatornya nih, berwarna hijau artinya datanya sudah valid. Kemudian kita cek, nah ternyata di sini ada yang berwarna merah nih Bapak Ibu. Berarti kita perlu kasih keterangan atau tindak lanjut terkait data ini. Coba kita cek itu apakah pernah menerbitkan SP3HL dengan akun 311911. Nah, ini kita perlu cek lagi Bapak Ibu dari dokumen-dokumen kita. Dokumen apa yang perlu dicek? Ini di sebelah kanan juga sebenarnya sudah di bagian atas Bapak Ibu. Nih, analisis laporan arus kas. Berarti Bapak Ibu perlu cek log-nya. Di sini di KPPN Curup nilai akumulasi mutasinya sama dengan nilai koreksi. Jadi cukup dijelaskan di keterangan saja. Terus kita cek lagi ke bagian bawah apakah masih ada yang perlu tindak lanjut. Nah, sudah tidak ada ya Bapak Ibu, sudah hijau semua. Namun apabila ternyata ada yang berwarna merah lagi, perlu tindak lanjut, Bapak Ibu bisa cek di sebelah kanannya itu sumber datanya dari mana. Misalnya di bagian sini.
apakah segmen bank B hanya berisi akun sekian-sekian-sekian. Kita ceknya itu di bagian neraca lajur bank. Dan selanjutnya neraca lajur kas dan lain-lain. Nah, misalnya datanya sudah diberi keterangan semua yang tidak valid, ini kita bisa langsung unduh Bapak Ibu. Ini kita cek aja ke bawah, sampai bawah, kita langsung Ctrl P. Cetaknya kita ganti sel yang dipilih. Ini sudah hanya kertas kerjanya saja. Kemudian berikutnya, kemudian save as PDF. Misalnya kita simpan, analisis, LK, workbook, periode Mei 2025. Dan kita simpan, ini sudah sebagai filenya tuh PDF, simpan. Nah, untuk analisis sudah selesai. Apabila ada yang perlu dijelaskan di matriks tindak lanjut, juga kita di sini tinggal cetak lagi matriks tindak lanjutnya sama Ctrl P, atau bisa file, download as PDF. Mungkin kita coba ya Bapak Ibu. Nah, download sebagai PDF, kita pilih jenisnya, sel yang dipilih. Ini akan tercetak matriks tindak lanjutnya apabila ada yang perlu dijelaskan. Sama ekspor, otomatis akan mengunduh PDF-nya, matriks tindak lanjut. Save. Nah, ini untuk analisisnya. Selanjutnya dari data yang sama kita input tadi juga bisa langsung membentuk LK-nya Bapak Ibu. Sebentar Mbak, Silakan Bapak. itu yang matriks tindak lanjut, Iya ini Bapak. mindset saya, setahu saya. Bukannya itu menjelaskan data yang anomali di analisis tadi, bukan ya? Betul Bapak. Apabila ada data yang anomali bisa dijelaskan di matriks tindak lanjut juga. Nah, tapi kan kenapa tadi kan ada yang anomali itu? Dia nggak masuk ke sini ya? Nggak ke matriks ya? Karena di sini, ini untuk matriks ini karena ini perlu penjelasan Bapak, jadi ini perlu masih manual penjelasan di matriks tindak lanjutnya. Ini kan, Oh, iya untuk matriks masih manual. Kalau ini arti- kan tadi, ini kan ada apakah pernah menerbitkan SP3L dengan akun 31911. Ini jika ya, apakah nilai akumulasi mutasi lalala sama dengan nilai koreksi silpa di LAK? Karena sudah sama, jadi kami ya, keterangannya kita jelaskan di sini karena kami menganggap ini bukan suatu anomali gitu Bapak. Jadi makanya tidak kami jelaskan di matriks. oke. Saya kirain tadi setiap yang anomali itu otomatis akan muncul di matriks tadi. Oh, enggak, kalau matriks memang karena ini perlu penjelasan ya Bapak. Ini kan Iya, permasalahan hasilnya dan lain-lain. Di sini kami masih buatnya manual Bapak, izin. oke, siap. Oke. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi terkait analisis? Kalau tidak ada, kita bisa lanjut ke bagian LK ya Bapak Ibu. Di sini untuk LK narasinya itu sudah otomatis terbentuk dari data yang kita input sebelumnya. Itu kita bisa masuk ke dokumennya Google Docs. Ini kami menggunakan Google Docs. Untuk narasi nanti akan otomatis. Sementara untuk tabelnya kita perlu update secara semi otomatis lah Bapak Ibu. Masih agak sedikit manual karena kita perlu update sendiri, tapi untuk datanya itu akan sesuai dengan data yang kita input. Jadi misalnya kalau sini kan datanya sudah benar nih bulan Mei. Data selanjutnya ini masih 31 Maret nih belum kita update. Nanti akan muncul indikator untuk perbarui ini. Kita klik perbarui. Nah, datanya akan update tanggal 31 Mei sesuai data yang kita input di Google Sheet-nya tadi.
Kita update lagi. Masing. Semua tabelnya perlu diupdate ya, Bapak Ibu. Di narasi calegnya ada penjelasan naik turunnya nggak? Ada, Bapak. Nanti Ada ada ya? penjelasan Itu naik pun turun. otomatis ya berarti ya? Sudah otomatis, Bapak. Misalnya relasi belanja pegawai bulan periode Mei ini perbandingannya dengan Mei tahun lalu kan? Year on year kan ya berarti ya? Kalau lap dengan tahun lalu, misalnya Mei berarti Mei 2024. Kalau neraca Oke. dengan Desember 2024, Bapak. Oh, oke. Kalau neraca. Berarti yang narasi naik dan turunnya itu dia otomatis ya? Iya, Bapak. Kayak aplikasi caleg Satker gitu ya? Iya. Oke, oke. Kita perbarui. Nah, ini kalau ada beberapa transaksi itu yang 00 semua itu, Mbak. Iya, Pak. Ya, yang hampir nyaris tidak ada itu transaksinya di kita Mm-mm. misalnya. Itu bisa dihilangkan nggak? Sebenarnya untuk dari KPPN Curug biasanya tetap kita tampilkan, Pak, tabelnya. Cuman ada juga rekomendasi kadang dari Kanwil tuh untuk dihapus aja. Bisa juga Iya, sih kalau mesti dihapus. itu mengurangi nilai di kami sini. Oh, Penilaian kalau di Kanwil sana ketika mengurangi. penilaian Wakbun itu jadi penilaian tuh, pengurang nilai. Oh, jadi untuk tabel yang misalnya ini 0 semua harus dihapus ya, Pak? Termasuk ininya, narasinya nih, misalnya Oh, tadi kayak ada narasinya juga. perdagangan internasional tadi misalnya. Nah, itu kalau misalnya tidak ada dan apa namanya 0, Mm-mm. itu tidak boleh ditampilkan kecuali kayak belanja pegawai ya. Belanja pegawai kan nanti di Desember baru ada kan karena dia Mm-mm. di sepanjang Januari sampai November memang nggak ada biasanya kan. Mm-mm. Itu kita bisa berargumen memang karena di Desember memang bakal ada. Tapi kalau memang sepanjang tahun memang dia tidak ada, itu kalau masih ditampilkan menjadi pengurang nilai itu bagi oleh Kanwil tuh. Oh, sebenarnya Apa kalau merusak merusak Mm-mm. rumusnya nggak nanti nih kalau kita hapus? Sepertinya perlu ada update juga sih, Pak. Penyesuaian Kalau ya. ada Oke, oke. penyesuaian juga. Kalau tabel kan Oke, kita bisa langsung hapus aja ya, Pak. Kalau narasi mungkin nanti perlu penyesuaian juga. Selama ini kalau di Curug, kita tetap tampilin aja sih, Pak. oke. Untuk yang masih ada. Walaupun datanya 0. Ini juga grafik juga bisa kita klik perbarui. Nah, untuk sebentar, utang pihak ketiga ini kan kita ambil datanya dari Omspan ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya tidak ada ini bisa dihapus atau biasanya kami jadi isi nihil. Misalnya kita hapus 14 baris, kita gabungkan ini, terus kami biasanya isi nihil. Kami isi nihil. Nah, untuk catatan penting lainnya, ini karena perlu penjelasan detail transaksinya, ini masih manual ya Bapak Ibu untuk catatan penting lainnya. Lalu untuk misalnya hibah langsung, pagu minus, dan saldo tidak normal, ini kan kita perlu isi dulu di bagian yang berwarna biru ini. Ini dari Monsakti ya Bapak Ibu. Misalnya pertama, persediaan belum didetilkan. Sini kita unduh dari Monsakti, kemudian copy paste. Karena kemarin yang data April dan Mei kita sudah bersih, jadi makanya kosong untuk di KPPN Curug. Bisa tinggal copy paste data dari Monsakti. Nah, sama untuk
persediaan belum di-approve juga. Kemudian aset belum validasi approve, rekas keluar aset belum rekas masuk, dan lain-lainnya. Ini kalau sudah semua tadi di-update untuk LK-nya, kita bisa, nih misalnya, kita coba pada saldo akun tidak normal masih perlu diperbarui. Nah, ini ada yang tidak normal 4, ini kita hapus yang baris di bawahnya. Langsung hapus 28 baris. Untuk aset belum register, kita cek juga nihil, berarti kita undo aja biar tulisannya tetap nihil. Terus kita cek lagi untuk pagu minus, sudah tidak ada tulisan update, berarti ini sudah data terupdate. Untuk hibah, coba kita cek. Oh ini, ya masih geser. Ntar saya perbaiki. Untuk hibah. PHL. Ini kita copy, salin. Kita paste Ctrl V. Nah, hapus 9 baris. Yang ini bisa kita hapus. Kalau sudah terupdate, ini kita bisa langsung coba mail merge-nya Bapak Ibu. Jadi ini kita klik ekstensi. Ini sudah saya unduh sebelumnya, jadi Bapak Ibu bisa mengunduh di add-ons, dapatkan add-ons, terus unduh yang AutoCAD. Kita coba AutoCAD, kita open. Nah, karena ini untuk LK workbook, jadi kita start yang LK run job. Coba kita cek hasilnya itu kami setting untuk masuk ke folder generated LK workbook. Nah, nanti otomatis akan terbentuk seperti ini. Nah, ini datanya dan narasinya sudah sesuai dari data yang kita input sebelumnya. Untuk KPPN nanti kalau Bapak Ibu sesuaikan di Vera-nya diisi KPPN masing-masing, ini akan berubah. Kemudian provinsinya juga akan berubah. Kemudian tanggalnya ini sesuai tanggal yang Bapak Ibu input juga sebelumnya. Nah, di sini tapi kami masih pakai kenaikan atau penurunan Bapak. Selama ini kami pakai ini, cuman ini bisa juga nanti saya setting biar naik, isinya cuma naik, turun isinya cuma penurunan. Cuman ini sebelumnya kami cuma pakai kenaikan atau penurunan aja, biar lebih cepat sih. Ini terus udah datanya sudah per 31 Mei 2025. Terus datanya coba kita cek kenaikan atau penurunan dari saldo 1 Januari minus 11 miliar. Oh, ini belum update nih. Oh, data awalnya. Nah, saldo awal minus, saldo awal kan 11 miliar, saldo akhirnya itu 0, makanya ada minus 11 miliar. Ini nanti mungkin ke depannya Bapak bisa kita update, cuma ada kenaikan atau penurunannya aja. Kemudian kita cek lagi untuk aktivitas operasi.
Minus 106 miliar sudah sama. Aktivitas investasi juga minus 25 juta. Transitoris 97 juta. Dan koreksi pembukuan minus 3 miliar. Nah, mungkin begitu Bapak Ibu untuk yang LK Uakbun. Mungkin ada yang Coba ingin ditanyakan. yang caleg yang ada naik turunnya lagi Mbak, misalnya belanja apa gitu. Oh, kalau Kalau di itu kan sini, kalau yang LK Uakbun sepertinya belum kami update Pak, untuk LKT-LKD yang sudah kami update untuk naik turunnya Bapak. Mungkin nanti ya kami udah. update ya. Siap. Nanti Oke, sekalian lah Bapak. kirim yang LKTKD ya, itu penting juga. Oh, boleh, siap Bapak. Nanti kami coba juga. Cuman masih belum sempurna banget Bapak untuk yang TKD. Masih Ya, kita nggak apa-apa. nanti bisa kami share juga. Oke, Bapak Ibu, untuk yang LK dan juga analisis seperti ini, adakah yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sekalian? Mungkin kayaknya udah nggak ada nih Mbak Marni. Cukup ya Bapak Ibu, nggak ada lagi pertanyaan. Mungkin Pak Rusdan mungkin ada tambahan terkait apa dampak yang kita rasakan selama ini setelah memiliki IVERA, mungkin ada prestasi. Mas Rusdan bisa ngasih pencerahan. Ya, terima kasih Mbak Sumarni kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Rusdan. Kayak sepertinya ini kali kedua ini untuk teman-teman di Bengkulu ini saya berkelanjutan sama Bang Harun ini yang keberapa nih Bang? Ya saya Baru Rusdan. pertama lah di sini. Baru pertama juga ya, oke siap. Saya pengawas di seksi Vera KPN Curup. Nah, alhamdulillah setahun belakangan ini ya saya bertugas di KPN Curup dan mengetahui ada inovasi IVERA dan Rejang di KPN Curup. Nah, kalau saya boleh simpulkan ini IVERA ini adalah penggabungan cara kerja, kemudian ada sistem aplikasi mungkin ya basisnya Excel dan kreativitas ya. Cara kerja tadi ya seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Anissa tadi, tiap bulannya, tiap harinya di Vera itu kan bergumul dengan data, mengolah, menganalisis, menyajikannya dalam bentuk laporan, berbagai macam laporan, ada laporan analisis data span, laporan Wakbunde, laporan Monef TKD, laporan Wakbun TKD, ya betul ya penyebutannya. Saya mohon maaf nih kalau keliru, tolong dikoreksi. Nah, begitu banyak laporan, jadi dan itu rutin, maka muncullah inovasi Evera ini. Nah, itu tadi cara kerjanya. Kemudian itu digabungkan dengan aplikasi yang sebelumnya itu sekarang masih menggunakan Google Sheet dan Google Doc ya. Kita mungkin punya perangkat sendiri atau aplikasi sendiri, Excel atau Microsoft Office. Nah, kemudian mungkin karena masih nyaman di Google Sheet dan ini masih belum bisa kita migrasikan dari sana. Kemudian kreativitas, ya itu tadi dalam menyajikan laporan keuangan, ya kita nggak cuma menyajikan narasi, menyajikan angka-angka, tapi juga ada grafiknya, ada tabelnya. Jadi supaya bisa lebih menarik, supaya bisa lebih informatif laporan keuangan yang kita buat setiap bulannya. Nah itu tadi, jadi IVERA, Integrated Vera, itu adalah penggabungan cara kerja, kemudian sistem aplikasi, dan kreativitas. Dan salah satu anak dari IVERA ini kan adalah Rejang. Rejang yang sudah diotomasi juga ini. Nah di Rejang ini kan lebih banyak lagi kreativitasnya. Bisa dimasukkan gambar-gambar, ya foto-foto. Jadi dalam satu wadah, di satu sheet, di satu aplikasi. Nah kalau testimoni yang dari sebelum dan sesudah, saya mungkin membandingkan dulu dengan
ya zaman-zaman sebelum kita ini ya, sebelum menggunakan SPAN, masih menggunakan SP2D, itu teman-teman di Vera itu kalau nyusun laporan udah seharian sampai lembur, memilah data, nyetak-nyetak, kemudian yang ngolah data dan belum lagi nyetaknya, jilidnya. Begitu menyita waktu dan begitu repot kalau kita perhatiin ya. Dan kemarin terakhir juga di teman-teman waktu saya di Tapatuan saya lihat siapa Alfi itu. Kalau Bang Harun masih ingat Alfi, sekarang udah jadi PTN dia. Itu Sabtu Minggu, ngapain Vi? Bikin ini Mas LK, bikin ini Pak LK, bikin analisis SPAN. Oh ya, saya waktu itu belum tahu urusan LK, urusan data SPAN ya, wih, ribet ya. Nah, dan di Curup kemarin ini ternyata kok transisi saya terasa smooth, terasa mudah gitu. Saya lihat Mbak Caca khususnya, Mbak Anissa, itu kalau misalnya di periode-periode sibuk, sepertinya ya sepertinya tenang saja gitu. Tinggal berproses saja, tidak sampai harus ngomong ke saya butuh ini lembur, saya butuh ini. Ya, dan tahu-tahu sudah selesai aja. Wah, nah itu saya testimoni saya untuk aplikasi ini ya sangat baik kesan saya. Bahwa kalau sebelum-sebelumnya dari pengamatan saya, dari pengalaman saya, kalau berproses di Vera ini butuh effort yang banyak, ternyata di Curup dengan iVera perubahan itu kerepotan itu sepertinya nyaris tidak terlihat, itu tidak terasa. Mungkin walaupun sebenarnya waktu ngolah data, waktu memindahkan data dari sumbernya itu ke iVera mungkin butuh effort juga ya, tapi setidaknya waktu yang digunakan itu lebih singkat. Nah, tadi sempat Mbak Marni cerita ada prestasi ya, alhamdulillah juga. Saya walaupun saya baru setahun di Vera di Curup ini, boleh saya banggakan juga bahwa berkat iVera saya rasa ini pendapat saya bahwa nilai LK Bun kami, Bun kami itu Bun daerah itu nilainya mendapat nilai tertinggi. Cuma 0,05 saja selisihnya dengan 100 itu. Saya bersyukur sekali itu. Dan saya yakin ini berkat iVera lah ini. Makanya kinerja Kalpen dinilai sebegitu bagusnya oleh teman-teman Kanwil. Jadi mungkin itu oh ya terakhir mungkin saya sering lupa ini bahwa dalam sebuah inovasi itu kan ada melalui proses penciptaan ya. Dia diciptakan mulai dari ide, kemudian dirancang, dirakit, disusun. Itu kan tujuan akhirnya memang nanti untuk memudahkan sebuah kerjaan atau sebuah proses gitu ya. Dari ada ya, izin saya lanjut lagi. Jadi, tapi itu kalau kita lihat dari proses penciptaannya, ide, kreatif, atau mungkin banyak orang yang terlibat. Nah, ini saya ingin ucapkan terima kasih juga mungkin di kesempatan kali ini, khususnya ke Mbak Anissa. Mungkin juga dulu sebelumnya itu melibatkan teman-teman yang sebelumnya gitu, bahwa iVera ini ada ya tidak lupa bahwa berkat jasa-jasa mereka juga lah ini hingga akhirnya bisa digunakan dan seberdampak ke kinerjanya KPPN Curup. Nah, ya saya juga ingin ngajak ke teman-teman bahwa jika nanti teman-teman nanti baik di Bengkulu, di Muko-Muko mana ataupun Takengon, Bang Harun, ya jika nanti berkesempatan nanti mereplikasi inovasi kami, ya sedikit juga mungkin bisa disebutkan bahwa ya ini datangnya dari kami gitu. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam untuk kawan-kawan di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Sumarni. Pak Rusdan atas sharing sessionnya terkait dampak yang sudah kita dapatkan setelah menggunakan iVera dan prestasi yang sudah kita dapatkan juga. Baik Bapak Ibu, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan,
Saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam membawakan acara. Semoga acara yang kita lakukan pada sore hari ini dapat menambah pengetahuan dan kinerja Bapak Ibu sekalian. Kemudian terima kasih banyak ya kepada Bapak Ibu sekalian telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti sharing session ini. Saya sebagai pembawa acara mohon pamit undur diri dan meminta maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Warahmatullahi Terima kasih banyak wabarakatuh. Bapak Ibu. Terima kasih Terima Pak kasih. Rusdan, Mbak Anissa, Marut, Mbak Marni, Bapak semua. Kamu, Nanti Bu saya Rita, kontak-kontak Pak Rusdan ya. siap, siap sedia. Jangan lupa untuk mengisi data hadir Bapak Ibu. Sudah Ibu, terima kasih. Izin live ya. Ya, Terima terima kasih. kasih. Link itunya gimana nanti kami dapatkan? Nanti Nanti saya bisa share aja. Nanti saya kirim lewat Pak Luki bisa. Oke, siap. Kami tunggu Ya. ya, Bu ya. Ya, siap. Udah nggak sabar nyoba untuk bulan Juni. Ya, Pak. Oke, izin live. Terima kasih. Ya.